warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan kita yang kedua kali ini kita mencoba mengupas surat As-Sajadah ayat yang ke-12 yang berbunyi Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-12. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, seseorang anak melihat orang tuanya lagi duduk di atas kursi roda dengan tangannya yang bergemetar dan air liurnya yang meleleh karena mengalami suatu penyakit yang tidak berkesudahan. Dulu kalau dia berjalan tegap langkahnya, kalau dia berbicara keras suaranya. Dulu orang tuanya adalah seorang jenderal bintang 4. Dan dulu orang tuanya adalah kepala suku di kaumnya. Tetapi sekarang dia lemah lunglai duduk di atas kursi roda, mengalami suatu penyakit yang disebut Parkinson stroke. Dia pandang potret kenangan anak dan istri, anak dan suami dengan bola mata yang tidak tajam lagi. Disitulah sang anak tahu bahwa seorang tuanya kalau sudah berpisah roh dengan jasad, orang tuanya akan dimasukkan ke dalam tanah, akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya semasa di atas tanah, dan orang tuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Alhamdulillah, semua kita yang hadir tidak ada yang duduk di atas kursi roda. Semuanya kita sehat walafiat dan tidak ada kekurangan segala sesuatu apapun, sehingga hadir kita mendengarkan pengajian pada malam hari ini. Tetapi sebahagian di antara saudara kita sehat walafiat dan tidak ada kekurangan segala sesuatu apapun, tetapi mereka tidak hadir juga bersama kita pada malam hari ini. Dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, Islam, istiqamah, kesehatan dan kekuatan. Tapi sungguh pun demikian saudara-saudara, sebahagian di antara saudara kita cobalah layuan pandang nan ampir, tukian pandang nan jauh. Lihat saudara-saudara kita terbujuk kaku di dalam ruangan ICU, di rumah sakit kecamatan, di rumah sakit provinsi, di rumah sakit kabupaten, bahkan yang ada di rumah sakit di jantung ibu kota Jakarta. Betapa banyak saudara-saudara kita terbujuk kaku di dalam ruangan ICU. Pernapasan sudah melalui oksigen, makanan sudah pun melalui impuls, sehingga tidak hadir juga bersama kita dalam pengajian ini. Apa sebab? Jangankan untuk melangkah berjalan tegak pun juga tidak bisa.
Jangankan untuk tegak, duduk pun sudah tidak sanggup. Bagaimana dia akan bisa duduk? Pernapasan sudah melalui oksigen, makanan sudah melalui infus, maka timbul penyesalan di detik-detik menghadapi sakratul maut. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dulu di waktu sehatnya sebelum dia datang sakit, terbujuk kaku di dalam ruangan ICU, pernapasan melalui oksigen, makanan melalui infus. Kalau di masa sehatnya dia langkahkan kakinya ke masjid, dia dirikan salat berjamaah. Mungkin di waktu sehatnya dia dengarkan pengajian Al-Quran dan hadis, dia ikut ke tempat pengajian Al-Quran dan hadis. Apa yang disampaikan oleh para ustadz, dai, syekh dan ulama-ulama, dia amalkan, dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah di waktu dia mempunyai harta. Mungkin di waktu detik-detik menghadapi sakratul maut, beban mental tidak seberat ini saudara-saudara. Tapi apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur, malaikat maut tidak akan meninggalkan dia lagi. Dia masih hidup saudara-saudara, dia masih bernapas. Apa kata Allah? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila tiba masanya, apabila tiba waktunya, satu detik tak bisa dia mundurkan. Wala yastaqdimun, dan satu detik tak bisa pula ia majukan. Orang yang memajukan kematian, ambil tali gantung diri, ambil pisau potong urat nadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tergolong kepada umatku. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka kalaulah tiba masanya, kalaulah tiba waktunya, satu detik tak bisa kita mundurkan, maka berpisahlah roh dengan jasad. Dimandikan, dikapanin, disolatkan, diantarkan ke pemakaman perkuburan. Apa yang mereka bawa? Hanya adalah 3 helai kain kapan yang tidak berjahit. Rumah yang kita bangun tinggal, mobil mewah yang kita sayangin tinggal, kebun sawit sejauh mata memandang tinggal, karet ribuan hektar tinggal, ruko pun sepanjang jauh mata memandang tinggal. Yang kita bawa adalah amal yang soleh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, di sini kita menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan tentang orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana bagi orang yang tidak beriman dimasukkan ke alam barzah, dirapatkan dengan papan, ditimbun, maka akan terasa sempit dan pengap di dalam alam barzah. Belum ada surga dengan neraka saudara-saudara. Kalau kita tergolong kepada orang-orang yang beriman, maka surga itu ditampakkan pagi, petang dan sore. Tapi basuh dengan pepatah Minang, tampak Allah di tangan alun. Begitulah surga. Begitu juga dengan azab-azab api neraka. Allah di sini berfirman, kata Allah, bagi orang-orang yang tidak beriman, dijelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12,
sesuai dengan permulaan tadi yang kita baca. Apa kata Allah menceritakan orang-orang yang tidak beriman? Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana abasarna, ya Tuhan kami telah melihat api neraka yang menyala ya Allah. Wasami'na, kami telah mendengar pekik-pekikan orang berada di neraka ya Allah. Farji'na, balikkan kami ke atas dunia ya Allah. Kata Allah, untuk apa kau balik ke atas dunia? Na'mal salihan, aku ingin beramal soleh. Inna muqinun, aku yakin, seyakin-yakin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita ingat di sini tentang firman Allah ini? Yang jelas, kalau nyawa sudah digenggam malaikat maut, yang sakit tidak akan sehat lagi, yang mati tidak akan hidup kembali, yang masuk ke alam barzah tak satu pun diperbolehkan kembali ke atas dunia ini. Maka timbullah penyesalan di atas penyesalan. Sesali dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, berapa lama kita berada di alam barzah itu, saudara-saudara? Kalau ada datuk kita meninggal pada tahun 1000 dulu, maka dia sampai sekarang masih berada di alam barzah udah 1021 tahun sampai dengan tahun ini. Kapan berakhirnya, saudara-saudara? Menunggu hisab sampailah pada hari kiamat. Pada hari kiamat di situ adalah hisab, penimbangan amal baik dan amal buruk sesuai dengan firman Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan tampakkan oleh Allah. "Famay ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah akan ditampakkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dengan firman Allah ini, saudara-saudara, maka kita hidup di atas dunia ini tak lain dan tak bukan, marilah kita merenung sejenak. Kita berasal dari mana, sekarang kita sedang di mana, dan tujuan kita mau ke mana. Jangan sampai kita lupa, saudara-saudara, hanya dengan waktu 63 tahun kita di atas dunia ini, akhirnya kita melupakan waktu untuk selama-lamanya, khalidina fiha abada. Jadi intinya, saudara-saudara, kita hidup di atas dunia ini sesuai dengan firman Allah, allazi halakal mauta, Allah yang memati